Di mobil lu udah ambil. Di mobil Zen kan lu beli. Apa itu? Bocor tuh, Bu. Hah? Bocor tuh perut. Wah. Hah? Nah itu tadi itu barang situ Apa? mobilnya pintunya Bunyi-bunyi. Bukan. Kamu itu kelek tadi itu ya, apa kena tuh? itu tadi. Ini ada Itu apa kali itu? itu tadi catnya jadi rusak tuh. Apa itu? Ini di baret. Bang. Bisa. Apa ini? Oh, ini kayak ini. Yang barang satu itu dong. Yang ada kecil. Nih, mau kasih orang. Mau kasih orang. Ya, Entes. ya. Hah? Nyang tuh. Wah, itu kan yang tadi kena itu pintu tuh di baret. Tadi emaknya udah kasih nih ini. Satu. Pakai punya mana? Karena dia mah nggak dapet anak kecil. Hah? Anak kecil nggak dapet. Tadi orang juga buat apa begituan. Oh, Satu gitu. rumah ngapain pakai banyak gituan. Ya. Aku kira tadi aku dapat 2. Iya itu di piringnya 2, satunya Oh, kasih emaknya. maruk amat sampai begitu. Kasih emaknya. 2 mulu, 2. Ini orang nanya ih. Tadi bilang ngasih bok apoy 2 mana? Tak apa 2? Kalau mau 2 mau kupon apoy 2. Enggak doyan. Nih, lanjutan ini. Enggak suka. Ini lanjutan ini. Dia tiap tahun begitu mengurangi. Ini satu. Awas itu beling gue jangan Iya, pakai tahu. semuanya itu. Mau di kulkas ini satu nih. Apa? Mau ditaruh kulkas satu. Apa? Itu. Mau ditaruh kulkas. Mau taruh di luar aja. Oh, iya tuh buat Pepe. Pepe yang dapat. Bukan aku yang dapet kan. Dari Om Liping buat aku. Dia memberkati para janda. Sedangkan cucu yang bisa memorotin nenek janda. Besok pergi lagi, Po. Jam ini tau, Po. Jam 6 belum mesti berangkat. Matiin semuanya dulu baru itu. Apa? Apa? Mau dicas. Ini mau pakai. Ini apa? Saya ada itunya. Apa tuh? Roti. Oh, roti.
Ini air siapa ya? Pepe? Mana? Oh, apa punya ya? Hah? Air. Mau lihat? Iya, gue punya. Bukan mandi dulu, aku urusin badan gitu. Mau. Kerjaan di selak harap. Tas bungkus mahal. Nah itu sendok isinya. Mau apa, Mi? Mau mandi dulu? Cepat dari tadi lama bener masuk kamar mandi ya. Keluar nggak masuk kayak orang takut air. Padahal katanya aku ini penakluk air. Woi, dia terbang, woi. Wah, Udah turun. iya, dia terbang, makanya dia bisa tuh. Belajar dari mana gue? Aku yang ngajarin dia terbang. Jangan penuh-penuh begitu dong, Mi. Orang di kamar mandi. Belum mana? Basah-basah begini. Mau mandi apa enggak ini aku? Blok balik mulu. Diam lu. Lu diem. Diem mah nggak ngapa-ngapain.
Habis makan cabai terus makan keju, ternyata mulut jadi bakar. Ini keju rasanya ya maizena ya. Itu yang maizena. Itu dia memulai sama jadi lebih sederhana dan dapat diaplikasikan dengan baik. Ini channel yang paling produktif loh. Minggu ini membuat 40 video. Memang udah mulai ada gini lagi. Yang tadinya udah sempat drop 4 bulan terakhir. Nah, hari-hari ini ada kenaikan. Ini tanaman cabai di sini ditumbuhin dari sini, nggak bakal tumbuh guys. Plastik itu dari bahan kimia yang zat produksinya itu menggunakan bahan-bahan yang berpolusi. Jadi jangan berharap ini bisa menumbuhkan pepohonan, yang ada menimbulkan. Dia terbang ke depan atau kemana kan? Iya, ke depan. Oh, ke depan. Mobil tadi. Jari deh. Pelan.
Nih, suka mandi. Dia mau punya ya? Iya tadi apa buat taruh di mobil apa gimana? Mau nih? Enggak. Hah? Sekarang bilang nggak mau ya besok pagi. Nih Min, ada nih pastel enak. Punya kamar lagi. Enggak. Gepeng. Gepeng guys. Kawan kita yang satu ini ada gepeng. Oh iya kita kubur aja guys di sini. Dikuburkan. Jadi ada yang kantong merah itu. Yang kantong sampah apa ya tuh? Aku taruh di mana? Di acak tikus sebentar itu. Banyak sampahnya dalamnya ada daun lontong. Ini taruh kue. Taruh sini aja ya. Taruh mana? Enggak, kardusnya taruh depan, itu sampahnya tuh taruh di dalam tuh kan, gabungin sama itu kan. Ya, woi, Ini ada kuenya. woi ya. Itu berminyak tuh, tuh kan ada lontong bawahnya berminyak. Ini. Iya kan. Bisa aku cuci pakai air doang. Itu kantong merahnya masukin di sini ya boy. Hah? Kantong merahnya Kenapa? masukin ya. Ya, Lu diacak tikus itu. ya. Aku lihat tuh dah. Sampah. Sampahnya mau di depan tuh. Nah. Beberesan. Makanan. Nah itu mau terbang kok. Mana? Dikentut lagi ya. Ini apa yang mau pakai boy? Apa? Banyak. Kan kencang juga ya gelasnya tuh. Oh iya. Ini mau dicuci. Ini buang aja nih. Enggak, itu Tutupnya bisa buang. juga lah, ini kan tutupnya cocok. Hah? Tutupnya cocok. Ya copot, buang. Cocok itu maksudnya. Nggak mau. Buat Ini apa? juga keras dong. Buat tutup lah, siapa tahu ada apa yang mau ditutup-tutup. Bolong. Kan bisa ditutup. Ini kan yang penting ngepas. Bolong dikit doang mau nggak apa-apa. Nggak
apa-apa. Kamu Terlalu maruk. Ini juga berminyak nih bawahnya tuh. ini udah cuci. Iya, dosa. Oh ini juga ya? Sama iya. Dosa mau diambil. Ini. Masukin sini aja. Apanya? Ini. Kalau yang kering itu jangan gitu aja. Lontong. Kan ini. Ih, nggak mau. Lontongan. Sampai ada 3 boy. Bisa gitu aja. Intinya aku nggak mau ini. Apa? Nggak mau copotin tuh kalender yang lama. Hah? Kalender yang lama. Apa sih? Nggak mau dicopotin. Apaan? Oh ini libur semua nih, tanggal merah semua Bos. Dari Januari sampai Desember. Kan main dah. Ya kan? Januari sampai Desember tanggal merah semua. Mantap dong kalau tanggal merah semua. Kadang bener, kadang nggak bener. Kebetulan kita ada roti lagi, roti sangat kenyang. Nah, roti ini asin banget. Enak tuh, rotinya pakai garam, ini asin. Di sini. Lumbung aku udah penuh ini namanya gue. Udah penuh ini gue jadi penuh yang mana dong? Taruh di mana ya? Udah apa di mana sih di udah? Itu kamu ini pernah orang. Kalau lumbung yang nggak penuh berarti nggak bersyukur. Ini pakai mana nih? Roti mah nggak usah taruh di itu. Nih, kulkas. sampah. Ini sampah. Lihat dulu ada duitnya dulu. Ini pakai taruh yang bolong apa? Bukan, yang bolong itu kan yang buat nasi itu tadi itu. Nasi kotak. Taruh kulkas. Ini mah roti nggak usah kali gue. Iya roti mah nggak usah kamu makan. Tadi aku yang masukin ke kulkas satu rotinya tuh. Mana? Ah, udah mana rotinya? Enggak. Roti siapa? Roti aku ini. Buat aku aja lah ini sedikit kaya nggak doyan gue. Kamu kenapa kali makan apa ini? Nggak mau sedikit kaya. Ini taruh kulkas apa jangan nih buat apa ini orang nggak doyan. Apa yang makan sekarang tuh makan deh. Nggak doyan sedikit kaya. Jadi taruh ini dalam kulkas. Taruh keras. Ya. Kita yang nggak doyan. Kan ya? Nggak enak. Manis. Udah semua ya?
Siapa sampai nasi sampai dihabisin, dimasukin ke dalam itu, saking nggak lakunya tuh mau nasi hari ini. Biasanya nasi sampai kurang ya tuh, nasi sampai kurang. Nih, aku mau kasih kamu jangan masuk dulu. Botol nih gimana? Ini kali ini apa yang mau nih? Itu sih kaya. Kamu berusaha. Nggak muat kan, kebanyakan barang kalau dibilang, semua pengen dimasukin sama dia. Sebenarnya dimasukin gas, nggak ada yang boleh nggak masuk. Ini apa? Ini apa? Apaan tuh? Hah? Kemarin kamu bilang taruh dulu deh kok. Dulu apa? Iya kemarin kan sama hari ini sama memang. Taruh dulu deh. Taruh aja ya kan. Emang apa mau kemana po? Lewat jam 12 Cinderella. Udah pada nunggu. Bener po emang? Gak boleh jam 12. Jam 2 lu soalnya. Jam 3 lagi nih, jam 3 subuh. Coba po. Nih. Telepon. Siapa nih? Jangan lewat jam 12. Nih. Wah. Siapa? Nggak tahu ini siapa nih yang nelfon. Bicara ya. Emang nggak bisa bicara. Ya. Wah. Nih denger lagi dah. Apa aduh. Nggak mau denger apa. Ini siapa yang nanya? Siapa tuh? Nggak tahu. Belaga budak. Ayo. Wah, Masuk ya. si Ayang udah pulang tau? Hah? Udah pulang tadi, dipulangin paksa. Siapa? Si Ayang Ya ampun, udah baik. Nih. belum.
katanya Kasian disuruh sampai digotong-gotong 10 orang katanya masuk ambulan, disuruh pulang pakai ambulan. Oh, tadi Enggak. kamu yang di Kalau orang kan naik Grab ya, Yang ini kamu pakai kesana ambulan. Iya, main ke situ tadi. Dia bukan di 2A, 2. Ngaco aku mah. Iya, bisa yang kamar 2. Iya, tapi 2. Nggak tahu. 1 bukan 2. Ngaco juga. Si Citahan yang botak kan katanya palanya. Dia pas dipindahin ke ruangan isolasi mandiri dia ikutan masuk juga dirawat katanya. Dia ikutan. Iyalah nggak bayar. Kalau mau apa yang bayarin mau nggak? Dipaksa pulang wah parah sih. Kan main nanya udah pulih belum, udah sehat belum? Perbaikan gizi katanya. Dibilang perbaikan gizi katanya bu. Suruh pulang jadi perbaikan gizi beberapa hari lagi harus kontrol lagi ke situ. Kalau kayak begitu kan berat ya orangnya. Mesti bolak balik udah bangun aja masih susah. Suruh bolak balik lagi. Agak bingung juga nih, ambigu. Angel, Chan, udah pada nunggu di Mokade, udah siap ya. Kamu cepat balik. Dengar nih. Bicara, tapi cukup, jangan lama-lama. Jangan lewat jam 12. Jangan lama-lama, aku bilang nih. Ini kalau ngobrol kan main kelamaan. Awal seperti ini dulu. Seperti apa? Bahasa Inggris kok. Halo, betul Bapak Deka? Ngobrol sama siapa? Halo dengan Bapak Deka. Halo, dengan Bapak Deka. Bapaknya Deka. Tuh gimana nih? Belum baca. Gila jam 2 pagi belum tidur, ditelepon aja lah. Salah satu tim yang solid. Oh, tim tersolid, tergadget, terus itu planet Bluetooth, cuaks. Kalau ngadu gila dia lumayan gila sih. Apakah dia akan mengangkat? Atau lelah makanya dia nggak mau angkat? Ini masih online aja jam segini. Kena lu. Nggak kena. Cika lain. Karena transaksi masih dalam fraud. Halo bro. Kayaknya kan kelihatannya kurang tahu. Karena kita ini telepon. Lagi meeting bro. Iya maksudnya mau join produk barang kok. Produk apaan? Itu minyak. Saya masih banyak yang bingung soal diskusi maksudnya. Oh lagi diskusi. Ayo ikut. Gimana? Kita lagi di Google Meet sih kok. Google Meet. Di Google Meet apa mau telepon aja? Oh saya ikut Google Meet. Oke, bentar saya kasih link. Tapi saya nggak bisa on cam. Gak apa-apa ya. Ini nggak apa kok. Oke. Okil juga nih Bro Surya. Jam berapa ini kan? Jam 2:50 loh. Itu produktif bener matanya. Ini mau jago kok matanya. Jago. Buset, luar biasa sekali, ya kan? Coba kirim. Saya join dah. Mau tahu saya. Oke bro.
Enggak sih guys, paling Google Meet-nya ya. Biasa aku suka on cam guys. Kalau untuk kali ini aku nggak on cam. Matiin dulu ini. Nah, sip. Ada apa nih? Nasi goreng. Oh. Ya ini, ya, tadi saya aku mau bilang ini. Iya. Ya, halo. Halo. Halo, Bu. Wih. Bro Surya luar biasa banget jam segini nih. Jam berapa, Bro? Jam 3 pagi. Bahas ini kok project video buat nanti. Hah? Video buat apa? Buat ini ada proyek si Marcel mau ngasih ikan lele makan. Oh, wih. Luar biasa. Jadi Luar biasa. kalau misalnya ada yang nanya, calon belinya mau nanya, jadi kita bisa nunjukin sedikit lah soalnya. Oh iya, benar juga. Ya. Benar juga, senjata perang namanya. Iya. Oke, coba lanjut. Saya mau dengerin. Ya aku juga Bro Surya. Udah jadi sih skripnya, tinggal ini dong, ntar tambahin aja. Ntar mana ya skrip. Ikan lele. Jadi kita bingung misal saya kayak beberapa itu kalau makanan kita itu bagusnya buat lengkap doang, tapi di sisi lain kayak harus tambahin gitu kok. Tambahin apa? Catfish namanya. Ikan lele Iya, catfish. tadi kan kayak Catfish. kita kan Google. Jadi Jadi kan kita temuinnya, aku baca noodle waste itu menambahkan karbohidrat untuk ikan lele. Jadi bukan kayak makanan utamanya, jadi kayak karbohidrat buat energi ikannya. Sama energinya kalau udah penuh ntar jadi gemukan ikan lelenya. iya, bener. Jadi kalau mau biar efektif, nanti ada tambahan bumbu lagi. Kan saya sering bicarain di training. Kita ada tambahin bumbu juga supaya kadar proteinnya. Tadi ada salah seimbang. sangka kayak misalnya makanan lele itu bisa jadi utamanya noodle waste. Ternyata waktu setelah baca nggak bisa ya, cuma nambahin karbohidrat. Oh, nggak juga sih sebenarnya. Kadang-kadang ada beberapa ikan lele yang memang konsumsinya pakai itu. Utama malah ada. Tergantung, makanya kan tergantung si peternaknya. Iya. Kita sih nggak harus terpatok sama bacaan, karena bacaan itu bisa salah. Ibaratnya kayak orang melaporkan redaksi. Tadi cari beda sumbernya sama Marcel bilang, wah lesur, noodle waste nggak bisa bro, ikannya airnya jadi beracun malah. Enggak, tergantung. Kalau air kan itu kan bisa dipompa ulang tiap 2 hari sekali. Emang harus gitu, ikan nila juga gitu. Waktu saya baca tadi ternyata bisa. Iya, Ya bisa. beda-beda sih sumbernya. Ya, kita kalau lihat ada yang beda-beda, kita fokus ke kasih sampel. 1 kontainer ke buyer. Jadi kita kasih buyer itu supaya pakai dulu dalam sekontainer di negara dia, ternyata cocok lagi, beli lebih banyak kuantitinya. Tapi kalau memang ternyata airnya jadi keruh, terus ada masalah-masalah kayak tadi gitu, yang memang cocoknya untuk jadi tambahan doang, additional namanya. Gitu. Oke. Sama kalau misal sapi gitu, bisa nggak sih kok ketika 3 hari sekali itu kita kasih makan noodle waste gitu? Bisa. Sapi, ayam, lembu, bebek, terus ini ya burung. Gitu. Kucing aja doyan, kucing. Kalau lagi lapar dia doyan, karena kan dia suka dengan yang ini asin ya. Gitu. Asin sama amis dia mah. Tapi kalau misalnya dia lagi lapar banget, itu mah justru lebih bagus lagi. Lebih banyak dia makannya. Karena dia butuh lebih banyak asupan gizi kan. Jadi lele bisa kan ya? Oke ya tadi. Bisa lele. Lele itu laku banget di negara ini ya, US ya. Jadi US itu banyak banget sekarang ini peternakan lele yang menjamur di Amerika Selatan dan Amerika Barat Daya sekarang ini. Jadi itu pasar yang bagus sih kalau misalnya mau coba masuk di ikan lele, catfish. Di US tuh apa? Lele itu dimakan juga kok. Dimakan dong bro, masa diliatin doang? Dimakan juga. Ada yang jual bibit dari Indonesia. Iya, diternak. Iya. Kayak gini lah, ibaratnya gini. Di Indonesia tuh nggak ada namanya ikan lumba-lumba, contohnya tadinya. Terus ada yang menternakan dari mana? Negara dari Aussie misalkan, atau dari negara Sydney. Nah itu kan salah satu konsep yang mana budidaya itu harus dilangsungkan keberlangsungan hidupnya. Kebertahanannya itu diberikan berdasarkan iklim dan cuaca. Ketika semua cocok, ya mereka memperbolehkan untuk diberikan ruang lingkup khusus untuk ikan lumba-lumba.
Kayak gitu contohnya. Iya. Nah ini aja lu pohon nggak bisa lu bawa yang dari atas puncak ke rumah lu mati. Tapi kalau bisa ya kan. Bener. Kalau bisa bakal numbuh. Pohon, ya kan, bunga, ya kan. Nggak semua bisa dibawa, tapi kalau dia udah bisa bertahan di situ, tinggal bagaimana cocok tanamnya itu terus menerus diperbarui dengan pupuk yang memadai supaya bisa merajalela, menambah ke yang lain. Lokasinya misalnya tadinya cuma di 1 meter, pindah ke tempat yang 5 meter, ternyata bisa tumbuh juga. Gitu. Itu adalah salah satu uji coba yang bagus sih. Dan memang harus ada orang-orang yang berani memberikan aspirasi ini. Oke. Jadi apalagi saya lihat kan minyak katanya lu mau adonin dulu atau lu remuk doang kasih kan ya? Harus diomok sih. Ya diremuk terus lu sawerin gitu kan. Emang harus gitu. Benar. Dari yang masih bibit udah bisa kok, asal lebih halus ya. Dari yang masih bibit ukuran sekitar 4-5 cm. Kayak misalnya kecil-kecil aja nggak perlu kayak halus banget ya boleh? Nggak harus, kecil-kecil aja yang kayak patahan gitu. Itu udah boleh. Okay. Justru dia dibiasain dari kecil itu lebih bagus. Jadi dia udah terbiasa. Kayak ikan kakap ya. Kakap juga kalau udah dibiasain kan terbiasa tuh, makin bagus justru dia melakukan ibaratnya adaptasi. Ketika udah dewasa itu makan utamanya jadi itu aja gitu. On cam sel. Justru on cam itu pas lagi ini aja training utama. Ke training ini mah sharing aja kita. Biar ngeliatin pada demek. Oh gitu. Siap. Iya sih bro. Sapi nanti lanjutannya. Kalau sapi langsung kasih aja gitu. Iya, sapi langsung kasih aja. Kasih pakai ini juga, singkong gaple atau mungkin rumput odot. Itu nanti dibikin satu bahan baku yang diaduk. Itu bisa bikin jadi ini ya, kotorannya tuh lebih apa ya? Kalau dibilang tidak berbau jadinya, lebih tidak berbau dan nafsu makannya itu lebih cepat habis. Gitu bro. Bisa kok ya kata kasih minyak itu biasa buat hewan apa kok? Hah? Kasih minyak? Iya, karena minyak kayak kata waktu itu kau bilang bisa tambahin minyak kari misalnya. Bisa. Tapi akhir-akhir ini lagi dilarang sama luar negeri. Kedutaan mereka lagi melarang. Hitungannya larangan terbatas. Jadi kalau misalnya lagi lartas, jangan di scheduling untuk kirim gituan juga. Karena kayak bumbu, terus kayak minyak atau plastiknya, itu kan turunan produknya. Itu kalau kita ekspor harus kita pisahin mulai sekarang. Kecuali yang bumbu masih boleh. Iya harus terpisah bro sekarang. Ada KBLI-nya khusus. Ada KBLI-nya khusus lagi. Makanya saya kenapa tiap kali ada dikasih di training kagak pernah ngomongin soal dusnya, plastiknya, terus minyaknya. Iya waktu itu inget soal kau bilang kayak bisa tambahin minyak. Bisa. Udah nggak pernah saya bahas. Bahaya itu. Daripada nanti kena sanksi di luar negeri, ya kan? Bisa loh. Bahan baku kita itu bisa jadi ditahan semua. Gara-gara satu kendala di KBLI atau HS code yang nggak dimasukin. Jadi kalau mereka minta minyak, kalau kasih nanti ya belakangan. Ya belakangan aja bro. Kalau dia mesen baru sekontainer nih minyak juga kan nggak semuanya diiniin, nggak semuanya dilepas ke kita. Sekarang ini kita malah udah nge-close order untuk minyakan gitu. Minyak, kecap, sambelnya gitu. Kecuali mereka untuk ini ya, pengolahan limbah boleh ya, masih bisa ketiga. Tapi kalau selain itu udah nggak mau lagi kita nampung kayak gitu. Soalnya kemarin kena tuntutan lartas mahal bro. Berarti kalau itu dari luar negeri ya Sir? Kenapa? Dari Indonesia ya? Dari luar negerinya, bukan dari Indonesia. Indonesia mah boleh-boleh aja mau ekspor apa aja. Yang tidak berbahaya itu boleh. Kalau ini kan hitungannya beda KBLI, beda jenis yang dijual. Kalau di Indomie itu udah jadi satu kemasan. Kalau ini kan bukan di Indomie lagi. Bisa. Iya, udah misah bro.
gitu. Oh, iya. Masih Iya. Oh, kok tahu aku tempat yang di Tangerang daerah Regensi itu ada sapi di mana ya? Oh ada itu di deket Kedaung, arah Kedaung, yang deket sungai Cisadane. Agak ke belakang lagi itu ada yang penyeberangannya sebelah kiri. Tahu saya, penggilingan babi juga dekat situ juga nggak jauh. Oh, oke. Santai. Iya, jual lokal juga nggak apa-apa bro. Ya beda komisi aja. Misalnya biasa dapat 2 juta nih dari kontainer. Nah kalau misalnya mainnya lokal dapatnya 1,5 juta gitu. Tapi yang penting jalan dulu lah, nggak apa-apa lah buat bro Marcel, bro Surya gitu. Tadi saya pikir nih ada San, ada Surya, ini beda orang saya kira. Oh ini si Surya juga ternyata. Enggak. begitu juga kok. Hasan juga ada di saya kok. Hah? Oh gitu. Hasan. Oke. Ini Bapak Hasan nih. Oh iya Pak Hasan. Siapa Hasan? Pak Hasan. Boleh kenalan dulu ya nih, Pak. Dari Bapak Marcel ya. Langsung aja fokusnya diam. Oh oke. Aduh, saya nggak ditandain juga kan waktu awal. Wah, kok ada nama Hasan? Siapa? Saya ya? tandain langsung sih kalau Harusnya tandain ya. saya suruh buka on cam langsung. Sama tadi sih kata yang masih baru join bagus sih kalau udah mulai nanya gitu. Siapa tuh? Si ini ya? Siapa Dahis kalau saya. Oh iya. Dia thank you banget udah bilang ke saya di Facebook, di Instagram dia ikut-ikutin semua sosial media saya. Tiba-tiba dia bilang thank you ya Pak, ini infonya bagus banget buat saya katanya. Saya semakin terbuka dengan hal-hal baru. Dia bilang, oh iya mantap juga nih. Tadi barusan padahal training belum ada 5 hari dia, baru sehari ya kan. Ini udah mulai gesit dia ibaratnya. Itulah. Antusiasnya gede. Iya. Kayak si siapa ya? Kemarin ini ada si siapa Pak Salmina ya? Iya Salmina. Dia antusiasnya juga bagus tuh. Sampai udah mau ngirim ke Bangladesh katanya. Minta permit ya katanya. Surat permit. Iya. Amit jatuh ya. Tapi saya belum tanya lagi sih kok. Dia mesti di follow up kencang tuh bro. Kalau menurut saya sih. Ibaratnya gini, skill full set udah oke nih ya. Tapi ada satu hal yang kurang dia, yakni adalah kehadiran di training. Kurang loh. Jadi orang yang kurang training itu akan pemikirannya tuh akan cepet terkontaminasi di lapangan. Kayak pada saat kita email orang atau kita ketemu orang yang langsung, itu energi kita terkumulasi terus sampai 3 hari 2 hari kemudian baru nemuin ternyata kayaknya bisnis ini nggak tepat buat saya nih. Nanti ketemu kayak gitu tuh. Tapi begitu kita ajakin di training, kenapa? Makanya saya bilang dipepetin aja waktunya. Selasa, Rabu, Kamis. Supaya apa? Di tiap hari ada laporan masalah. Maksudnya itu bro. Kayak bro Surya aja. Dia mikir nih mungkin ya. Gue sasaran market mana ya? Kok kayaknya market gue beda-beda ya kan? Kayak bro Surya mungkin begitu ya kan. Kalau bro Marcel kan dia fokusnya di HR. Jadi dia kayak terima ada siapa nih yang mau saya interview. Udah ya dibablas deh. 5 orang, 6 orang kayak gitu bro Surya yang dia lakuin nih. Tapi setiap orang punya patternnya. Saya bilang kalau pattern udah ketemu, building timnya tuh udah kuat ke bawah gitu. Kalau dianya stay di satu masalah aja, proporsinya itu terbatas pasti. Makanya kenapa tadi waktu lagi saya bahas jenjang karir, ini benar-benar baru pertama kali sih, emang bener di dalam grupnya kita ini ya, yang ini ya, baru pertama kali ada yang nanya soal bagaimana hitung percepatannya Pak. Nah itu padahal tadi siang saya ngebahas sama si bro Marcel, ya kan bro? Iya, masih ada apa sih? Oke, masih ada tuh kertasnya. Kamu latihan juga bro, itu tulis terbalik. Jadi nanti kalau udah bagus banget tulisan terbaliknya, bro rekam sendiri, ngomong sendiri, terus di sharing lagi ke tim. Dan kita fokusnya cuma nyampe di kayak stock market yang ada sampai ke BL. Dari BL udah pasti pembeli itu testimoni, masuknya di situ aja, testimoni bagus ya, positif semua, balikin lagi ke awal gitu doang sih sebenarnya. At least 30 detik itu udah menentukan perkembangan 1 tahun ke depan satu tim itu gitu. Itu tutor
ininya rekrutnya. Tapi kalau bisa setiap kali mau rekrut kita ganti strateginya. Yang mana kalau biasa kita kayak tabib ya ibaratnya. Lu sakit ini, lu bakal sembuh pakai ini. Nah, ini kebalikannya kita sekarang. Kita seperti dokter harusnya. Kita tanya dulu, lu punya masalah nggak dalam hidup lu? Gitu bro. Contoh deh, saya ngomong sama Bro Surya aja ya. Contoh ya, saya tektokan sama Bro Surya. Bro Surya harus jawab nih. Contoh pertanyaan ini yang akan membangkitkan Bro Surya punya mindset ke depan. Bro Surya sekarang ini punya masalah nggak? Ya dalam banyak nih kok. Banyak masalah ya. Oke. Ya lele saya nggak gemuk-gemuk. Contoh ya kayak gitu ya. Nah ketika ikan lelenya nggak gemuk-gemuk nih, terus Bro Surya pengen ya pastinya lelenya gemuk, bener dong? Gak mungkin Kasih lele. ayam Nah, nggak gemuk-gemuk. ya dikasih ayam nggak gemuk-gemuk gimana ceritanya? Lele dikasihnya kan pelet biasanya. Dikasih pelet biasanya bro. Kalau nggak dikasih pelet ya dikasihnya kemarin itu ketan sama biskuit, tau gak? Jadi dikasih biskuit juga. Nah kita boleh gini loh, kasih solusi produk yang bukan produk kita juga boleh. Tapi jangan kita jualin. Ingat nih, kita kasih solusi produk yang memang kita tahu nih bahwasannya ini juga bisa membantu dia. Ya kan, menekan dari segi proteinnya, atau kita bisa tekan dari segi kapitalisnya ya. Dan jadi kita bisa, namanya kan kita sebagai konsultan, kita bisa memberi solusi kepada mereka, tapi bukan berarti menawarkan dulu. Jadi kita kasih tahu seperti kulitnya dulu, ya kan? Kan bisa coba pakai biskuit atau bisa juga pakai misalnya yang saya bilang tadi tepung atau ketan, contohnya gitu. Nah Bro Surya ngomong lagi pasti, iya nih udah pernah coba sih, tapi masih beberapa kali kurang awet dan kurang cocok sama pakan kayak gitu. Nah kira-kira titik masalah ini ketemu gak solusinya dari Bro Surya? Apa sih masalahnya? Dan punya gak sih solusinya yang paling gitu dari Bro Surya misalnya? Ya makanan dia kan ini kan biskuit sama ketan misalnya, nggak bisa nemuin apa ya produser yang kata konsisten setiap bulan misalnya kasih. Misalnya barangnya juga biskuit, belinya misalnya di Indomaret 30 berapa? Misalnya 15.000 lah biskuit regal, misalnya ambil pecahin lempar. Iya. Nah saya maunya yang misalnya yang konsisten, misalnya seminggu saya bisa dapat 1 karung produk yang mirip regal lah, lebih murah gitu. Nah kalau dibilangin dia ngomong kayak gitu, ada yang jual. Langsung aja bilang kayak gini, meskipun ada yang jual, tapi juga banyak yang beli pak. Nah kalau dalam satu siklus seperti ini, ada sebuah jalan solusi yang mana bisa ngasih kita nggak cuman sebuah solusi, tapi juga sebuah legacy. Menarik gak? Iya dari kenalannya ya sih. Menarik gak? Dari Bro Surya nih. Ini saya tektokan bener-bener kayak sama buyer ya. Jadi dari biasanya kita mau nyarinya cuma solusi, terus kita dikasih juga legacy. Jadi legacy itu apa? Harusnya gitu dong yang tanya. Seperti orang yang benar-benar penasaran gitu bro. Gimana maksudnya saya mancing? Hujan nih kok sore, gede banget hujan suaranya. Hujan ya. Oke. Gimana, bagus gak suaranya tapi? Ya ini kedengeran. Kedengeran. Oke. Jadi ketika ditanya nih, apa nih legacy apa ya kan? Contohnya. Nah jadi ketika kita bikin sebuah statement bahwa ada solusi, ada legacy. Nah solusinya adalah kita punya sebuah noodles sewage, yang mana noodles sewage ini juga ada bisnisnya pak. Nah jadi Bro Surya bisa melakukan recruiting sama mereka, yang mana notabene adalah peternak. Kalau namanya peternak kan dia spesialisasinya kan pengen menjual barangnya dia langsung ke pembeli akhir, ya kan. Tapi ada sesuatu yang jadi hambatan, modalnya dari mana, ya kan. Nah dia harus lakukan juga. Kalau dia mau jadi orang yang punya legacy, dia harus lakukan juga selling seperti Bro Surya. Tinggal bilang aja gini, duplikasinya sebenarnya gampang pak. Yang terpenting adalah bapak punya niat untuk membujuk tim bapak atau orang-orang yang bisa diajak rekonsiliasi untuk melakukan pembelian 10 kali atau 20 kalinya dari bapak. Dengan begitu, legacy bapak akan mulai sedikit demi sedikit tercipta. Karena di sini udah ada namanya jenjang karir pasti sukses. Bilang gitu aja, jenjang karir pasti sukses. Gak ada namanya jenjang karir itu singgah sebentar terus gagal. Enggak.
Justru dia hanya dengan meluangkan waktu, ingat nih cara ngomongnya, hanya dia dengan meluangkan waktu 10-20 menit ketemu sama peternak yang sama dengan Bapak bisa punya kemungkinan lebih banyak legacy yang ditinggalkan untuk Bapak punya keturunan. Dari Bapak, kemudian ke keturunan Bapak, sampai keturunan berikutnya lagi. Keren banget gak? Dari pakan ini doang lah. Jadi kita hanya main di noodle sewage, artinya dari mie instan nih Mbak. Nah ini belum ada yang berpikir membuat atau mencetuskan program yang kayak gini. Keunggulannya apa? Ada 10 Pak. Kalau saya jabarin semua, Bapak mungkin akan kebingungan ya. Tapi saya jabarin 2 aja. Ingat nih bro, jadi kita bikin si buyer ini punya rasa kayak, wah ini orang kok pinter amat bisa sampai mau ngejabarin 10. Nah kita jabarin 2 aja ya kan? 2 ini aja sebenarnya akan mewakili yang lain, yang 8 itu. Nah jadi yang pertama itu adalah memastikan si pakan kita ini bisa dimasukkan ke dalam stok mereka. Jadi stok mereka punya warehouse misalkan ada buat 300 ton, kurang lebih sekitar misalkan 6.000 meter persegi, berarti 0,6 hektar. Itu masuk tuh misalkan 400 sekian. Nah begitu dia udah melakukan itu secara konsisten, maka legacy Bapak itu sedang Bapak buat. Ketika Bapak sedang membuat itu kan ada kertas yang kemarin saya tulis sama Bro Marcel. Bisa ditelaah lagi. Ilmunya di situ udah saya tuangin semua. Jadi pada saat buyer ini melakukan stok barang atau stok bahan baku, maka kita akan mengkumulasi biaya yang kita dan buyer itu beli dengan hasil yang independensi. Artinya independensi itu arti yang paling simpelnya tuh dia punya kesempatan naik promosi jadi senior exporter ya, senior eksekutif eksportir. Sekarang saya udah mulai nambahin sesuatu yang membuat buyer jadi terkesan cuman punya 2 jenjang karir buyer nih ya, khusus di buyer. Jadi kalau di kita sebagai marketingnya kita bikin 5 jenjang karir. Nah di mereka hanya 2, dari junior ke senior aja. Kenapa harus senior? Karena ketika dia jadi senior, dia tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-temannya. Udah senior. Junior lu baru masuk soalnya. Itu junior. Paham ya? Ah, Ya Pak. yang pertama tadi di stok, ya kan? Stok kapasitas berarti kan. Ketika dia masukin itu dalam sebuah kapasitas dry warehouse, artinya sebuah tempat penyimpanan yang tidak harus kena hujan, tidak kena kepanasan matahari terik, itu akan mengamankan produk ini bertahun-tahun Pak. Ya tapi nggak mungkin dong, namanya kita mau konsumsi pakan ini setiap hari kita simpen bertahun-tahun kan, nggak mungkin banget. Makanya dari itu encourage-nya saya adalah produk ini simpen aja 5-6 bulan. Jadi udah pasti akan muter terus modal yang dikeluarin teman-teman Bapak plus sama Bapak juga. Ketika Bapak dan teman-teman itu betul-betul konkret untuk melakukan penjualan ini secara masif, ingat kalimatnya, penjualan masif ini akan menghasilkan banyak tiket jalan-jalan Pak. Jalan-jalannya bukan sekedar ke Kulon Progo, bukan sekedar ke Bandung, Puncak, stasiun balapan, enggak Pak. Tapi ini jalan-jalannya ke Asia Timur, ke negara-negara seperti Jepang, Korea, ya, terus bisa ke negara Singapura, gratis Pak. Bapak lakukan ini secara berulang sampai dapat puluhan ribu ton. Sebagai senior, saya yakin lebih gampang. Kenapa? Karena orang sudah trust duluan sama Bapak. Bapak baru masuk aja nih, orang udah tahu nama Bapak, harum di mata pembeli. Ketika pembeli itu lihat Bapak namanya harum ketika menggunakan pakan ini, mau jual mau ke daerah Kediri, Madiun, Surabaya, Makassar, Manado, beli semuanya. Sebab apa? Nama sudah harum sebagai seorang senior. Beda cerita kalau kita masih junior Pak. Kalau junior ya pasti orang juga masih ragu ya, karena belum ada sebuah kepastian dan bukti yang valid penggunaan ini benar-benar bisa berjalan secara masif. Ngerti ya maksudnya ya? Poinnya ngerti ya sampai sini? Jadi tingkat PD-nya dia tuh naik sampai 20.000 kali lipat. Yang tadinya masih mungkin baru kenalan kan, paling baru 1 kali lipat baru itu kenalan, masih amburadul ibaratnya. Tapi begitu dia udah senior, orang lihat, orang proper banget, siapin ininya, siapin itunya, karungnya disusun rapi. Itu udah
nilai plus banget di mata si pembelinya. Nah ketika dia melakukan ekspor, ini masih ngomong lokal ya, ketika dia melakukan ekspor dengan kuantitas yang besar, transaksi yang lumayan wow gitu ya, maka dia akan menyediakan sendiri bro, upgrade dry warehouse-nya. Tadinya dry warehouse cuman bisa yang tadi saya cerita ya, 600 meter ya kan, 6.000 meter. Sekarang begitu dia udah grow begitu cepet, udah bisa 40.000 meter atau setara dengan 4 hektar. Bisa. Kemarin di deket daerah itu tau gak, daerah Maja ya, daerah Maja itu ada salah satu tim kita, dia akhirnya bikin perumahan properti karena gagal, dia akhirnya banting setir bro. Dia bikin lah yang namanya industri untuk penyimpanan pakan ini dan repackaging. Industrinya adalah bagaimana mengolah pakan ini masuk ke market yang middle low. Nah akhirnya bisa, dan dia mulai masuk di 8 hektar pertama atau 80.000 meter. Lumayan loh sekali stok, dia bisa lebih dari 14.000 ton ya, tonasenya segitu setiap minggunya. Oh, itu dijual ke luar negeri apa lokal? Dia jualnya lokal, sekitaran Maja aja. Dia nggak mau main luar negeri karena memang bahasanya dia terbatas. Jadi manusia itu kalau udah batasannya dia nggak mau tembus, ya udah kita nggak usah pusingin bro. Jadi kita cukup memberi dia pengarahan aja. Itu banyak buyer yang cuma maunya main lokalan doang, ya boleh juga. Dan kita kalau yang di tim kita tuh khusus maunya ekspor, ya udah ekspor kita. Jadi fokus kita kemana, ikut aja di fokus kita. Tapi kalau dia maunya main kayak gitu, kita nggak perlu bimbing, dia udah tahu caranya dia untuk menjual. Sebenarnya lebih ringan kerjanya, tapi dia nggak bisa maksimal dapat pesanan-pesanan yang besar. Oke, kita kan bisa maksimal, paham nggak poinnya? Paham. Iya kayak gitu. Ini tips yang pertama bro, ada tips yang kedua ya. Ini belum saya jabarin 10 loh. Jadi kalau tips yang pertama adalah mengenai capability ya. Untuk yang kedua itu adalah si buyer punya namanya kesempatan atau peluang yang emas dapat dividen dari company. Pada saat kita tahu bahwa ada dividen atau bagi hasil, berarti dia akan punya antusiasme atau semangat yang lebih kuat lagi bro di sini. Kalau misalkan di dalam industri lain kan ada namanya, kalau mereka ya cashback namanya. Nah kalau cashback itu kesannya mereka tuh beli sesuatu dapat potongan langsung. Di kita enggak, kita hitung dulu 6 bulan udah achieve belum buat jalan-jalan, baru kita kasih share dividen buat dia pada saat di tempat sedang berjalan jalan-jalan itu. Jadi ibaratnya dia tur, tapi turnya dia itu punya manfaat lebih bagi dia gitu loh. Ibaratnya peternak mana sih yang pengen ibaratnya pengen jalan-jalan tapi nggak usah keluar duit? Mana ada yang nggak mau ya kan? Pasti semua peternak mau. Jadi kita bisa menjual dari sisi itu bro. Ketika ada buyer yang nanya kayak tadi, kita jawabnya seperti itu. Kemudian 2 solusi itu kita tawarin dari 10. Terus 10 kita cerita 2 aja. Itu dia udah ngeklik banget. Saya ngasih contoh yang simple ke namanya Pak Randy ya. Pak Randy itu bukan Pak Randy yang biasa ngomongin kripto ya bro, bukan ya. Lain lagi nih. Jadi Pak Randy ini peternak lembu. Peternak lembu, kurang lebih lembunya ada sekitar 1.000 ekor. Dari 1.000 ekor itu dia mulai beternak. Sekarang udah sampai 7.000-an lebih lembunya. Jadi dari 7.000 lembu ini, pakan kita kan kepake sama dia nih, dan ekspansinya grow banget. Nah dia nggak sungkan-sungkan untuk apa? Nawarin diri jadi junior export, ya kan? Namanya kalau di Indonesia, kalau tadinya junior export, sekarang saya tambahin juga junior local pride. Jadi local pride itu kan artinya kita kebanggaan anak bangsanya kita sendiri nih, melahirkan seorang yang masih baru untuk menceritakan ke teman-temannya apa manfaatnya mereka dapat ini produknya. Manfaatnya pasti yang pertama dia punya kesempatan dapat kecepatan lebih dulu nyampe barangnya dari gudang ke lokasi gudangnya dia, itu pasti lebih dulu. Ibaratnya kalau lu antara Tangerang ke Tangerang itu kiriman paling 1-2 jam udah nyampe gitu, 1-2 jam. Tapi kalau udah kita ngomong kiriman dari Tangerang sampai ke Makassar, Papua gitu, udah pasti bisa di atas 2-3 hari kayak gitu.
konsekuensi perjalanan atau lama waktunya itu berdasarkan jarak. Balik lagi, kalau di luar negeri kan bisa ada yang 3 hari. Kenapa? Karena kapalnya misalnya lagi cepet, nggak ada yang delay kapal lautnya. Tapi kan jarang yang kayak gitu, kebanyakan ya pasti delay, lebih lambat. Tapi nggak apa-apa, saya kan selalu tenggat waktu itu 2 minggu. Dimanapun kita selalu tenggat waktu 2 minggu, jadi nggak mungkin bisa meleset seperti itu. Oke, ada yang mau tanya gak bro? Selamat datang lagi di channelan. Bikin justru bagusan yang kayak gini ya. Tuh tulisannya ngehit gitu guys ya. Kok bisa ya tapi? Coba yang lain. Iya malah bisa kayak gini. Oh ya, jadi kita udah mau balik ya guys ya. Ini aku parkir di sebelah sini sih, seingat gue guys. Juga banyak yang mabok di sini guys. Tuh, kalau kalian nggak percaya di belakang guys. Itu orang guys. Lah, nggak usah dibahas lah. Ini kayaknya tempat-tempat yang sangat bukan membahayakan lagi, membahana guys. Jadi aku tadi parkir dekat sini nih guys. Jadi kita tunggu dulu lah, kita cari dulu. Nah, auto dong. Kok nyala mobilnya sedikit sekali. Kayak ngantri beras nggak dapet. Semangat banget hidung kongkong. Kayak baru bawa pulang nasi goreng gitu. Oke, kita bakalan stay di sini. Jalan kaki aja dulu guys, soalnya tahu sendiri kan, parkirannya jauh ya. Wah, ini keren guys. Lihat, iya kan? Keren. Naik gitu ya. Posisinya melengkung gitu kan. Bagus sih ya lampu kayak gitu. Boleh juga nanti kita pasang lampu gitu kan di rumah ya. Kalau model apa itu kayak gini? Baru lihat apa sih? There we go. Kita bakal mendengarkan beberapa suara-suara. Karena berhubung aku masih di Jakarta Utara, jadi ya udah pasti aku stay ya di dekat sini dulu. 1, 2, 3. Dicariin po. Apa po? Gua teleponin terus kata Sal. Gua teleponin terus. Nggak ada hentinya siapa. Gua gas terus. Dia demen siapa yang udah habis kayaknya. Oke, udah hilang. Biar satu dia jedak-jeduk putih. Wah, kaca lu udah kagak siapa ya. Pakai non visible ini nggak kelihatan sih. Kalau siapa yang kayak jedak-jeduk putih. Ini berapa tahun ya? Ya. Jason. Pada bingung loh. Anak gua ke gereja lo semua. Iya nanya. Itu mah kaca. Ini main sampah. Siapa yang nanya si Bawel? Pendeta. Si Bawel. Enggak. Apa ini tuh tadi pembarunya yang di Ribet. Hah? Ini saya kenal katanya si Pepe. Ini nasi kotak buat berdua doang ya. Hah? Jangan ingetin dah ya. Jadi nanya. Bebas. Kalau Iyalah. kalau nggak ada kalau nggak ada ini Angel, Si- ini kan Pepe, itu Angel. misalnya aku yang nggak ada Johnson. apa itu udah lihat Oh, Johnson. saya ini Terus ini Wihwa, Natali. kalau di iPhone sombong amat enggak ya sombong besar Bapak mau lihat tuh ini Nyalon itu ke salon tapi jadi nyalek dulu bos. Sila bos. Sampai dibikin status kalau orangnya dia gimana? nggak mungkin aku aja nggak ada WA Masa lah mana? Iyalah. Hah? Pulang lah. Ngapain dia sampai tengah malam? Dia mau mati. aku belum aku
Gua ketemu dia di gereja itu. Orang kini memanggil Del Bukan lah. Jody Itu lah jomblo ditinggalin sendiri tapi tak apa-apa boleh Hah? karena si Tahu, dia bangga bilang. setia deng dan memberi Nggak tahu. karena kekasih hatinya telah cuek. Cuma bilang mobil kamu. kan woi. Aset langsung di blok gitu. Bukan langsung di blog tapi nggak ada profil ya. Nggak ada kali dia males kan nih foto. Iya mau jual di Kelapa Gading. Lu sih lama-lama gua bilang pakai beli makanan ikan dulu. Tapi aku pernah ketemu di Bego lu. apa ketemu dia di Suprapto. Sini di Tangerang. Hah? Aku orang mau jualan. Stephen Tong Apaan? itu. Bawa kita ke mana? Nggak ada pakai tas. Dia kalau pulang pakai Grab terus. Sama bapak sih mobil. Ada mau dia Sampai motor mobil. bubar. Bukan aja kadang-kadang naik motor, kadang-kadang Tahu. naik mobil. Jalan juga. Gitu. 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 Jadi 2 quarter guys, kereta baru-baru semua. Supaya kan 2 quarter maksudnya. 2 quarter lagi. Banyak gawanya. Bungkus-bungkus Kamu kencing. Mau tadi siapa? Mau apa? Dari 1962 loh aku masih di era Tuhan. Patungan lu, ya gak? Orang susah mau patungan, ngerti ya lu? Kalau orang susah mau patungan nih ada istilah baru nih. Kaya doang, tapi makannya berdua, bayar ya lu ya katanya. Kayak doang. Terlihat kaya, maksudnya terlihat kaya doang. Terlihat kaya doang. Makanya di lo jarang. Ayo, capek. Kayak doang. Makan Ya. kayak di lo. Nah, nunggu diskon dulu. Cuap pun ya. Kemarin makanan 700.000. Aja pak. Potong dari 300.000. Apanya tuh?